Oke, kita kembali ke sesi Zoom ya. Kita kembali ke sesi Zoom. Saya share lanjutan yang sebelum kita pindah. Ini kita masih di awal ya, membahas mengenai accounting Odoo. Jadi saya sambil mengingatkan kembali bagi yang belum absen ya, absen online itu coba cek di email masing-masing. Maksimal nanti jam 8 sudah ditutup. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ya, berarti saya blok untuk fitur yang tadi setiap ERP selalu bilang ERP-nya nomor 1 ya. Jadi contohnya di Odoo ada beberapa fitur yang disampaikan bahwa wah ini nggak ada di ERP yang lain ya. Jadi semua ERP berlomba-lomba memberikan fitur yang menarik ya untuk para customer-nya, bahwa fitur ini nggak ada di ERP lain. Nah, contohnya yang ada di Odoo adalah ini ya, quick reconciliation, automatic sync batch send, third party follow up, payment automation, alert, dan expense ya. Jadi walaupun dibilang nggak ada, tapi saya yakin lah pasti 11-12 yang sama mungkin ada di ERP yang kelas high end ya, yang lebih atas ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang atau standarisasi terkait accounting yang dimiliki dan dijalankan di aplikasi Odoo ya, double entry bookkeeping ya. Jadi ini standar banget bahwa di akuntansi itu ada standarisasi untuk pencatatan ya, bookkeeping double entry. Jadi harus balance ya, debit kredit harus balance. Kemudian ada fitur accrual dan basis method ya, ini juga standar di ERP lain juga sama. Jadi ada pengakuan pencatatan mengenai biaya atau revenue itu apakah mau berbasiskan terjadinya waktu ya atau mengikuti dari ya accrual itu ya, berdasarkan waktu terjadinya biaya atau revenue atau cash basis ya, mengikuti waktunya ini arus uang ya. Jadi misalkan paling simpel mengenai uang muka ya. Jadi kalau kita bayar di depan ya. Jadi uang bayar di depan 10 bulan misalkan dibayar di 10 bulan untuk membayar transaksi selama 10 bulan. Kalau accrual pastinya kan uang itu kan dijadikan pencatatan ini ya, piutang uang muka ya. Kemudian secara berangsur tiap bulan akan dialokasikan menjadi biaya atau revenue ya, tergantung transaksi. Beda dengan cash basis. Kalau cash basis berarti apa? Ya ketika uang itu keluar atau masuk ya semuanya diakui di tanggal itu ya. Jadi kalau misalkan bayar 10 bulan ke depan ya langsung dibayar sekarang ya langsung dibiayakan. 10 bulan itu ditanggung di bulan ini ya. Dan kalau misalkan pendapatan ada uang muka penjualan ya, kalau cash basis ya diakui sebagai revenue di bulan ini. Nah, cash basis ini rata-rata tidak dipakai di Indonesia ya. Banyak banyak yang berbasiskan accrual ya. Kemudian multi companies pasti ya. Jadi tentunya mungkin juga sudah dicoba bagi rekan-rekan bahwa multi perusahaan pasti support ya.
beberapa perusahaan dalam satu database, kemudian multi currency, bahwa juga bisa mensupport ya. Hari ini kalau ERP nggak mau support multi currency juga nggak ada ya, semuanya pasti memiliki fitur ini sebagai fitur yang mendasar. Nah, kemudian international standard ya. Jadi Odoo accounting ini dipakai 50 negara ya. Jadi Odoo ini dipercaya bisa menghandle ya kebutuhan standarisasi accounting ya secara reguler untuk beberapa banyak negara ya, sehingga mungkin ada yang nggak pas ya, harus di customize apakah itu dari sisi chart of account, pajak, dan bank interface ya. Jadi yang paling bervariasi seperti saya bilang adalah pajak ya. Pajak ini setiap negara itu beda-beda ya, sehingga istilahnya ini selama Indonesia tidak menganut pajak yang ini ya, yang global ya, maka pekerjaan pajak itu selalu ada ya. Jadi mengenai pajak, hukum Indonesia itu porsi untuk pekerjaan untuk administrasi pajak itu pasti ada ya. Karena apa? Karena itu benar-benar lokal, Pak ya, ada serapan lokal Indonesia yang di negara lain belum tentu ada. Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian bank interface. Nah, bank interface ini suatu fitur yang mungkin menarik ya saat ini ya, tapi di luar itu sudah umum ya, bahwa dalam setiap ERP itu, setiap aplikasi itu sudah memiliki kerjasama data dengan bank ya, dengan lebih sederhana ya. Kalau di Indonesia ini kan masih ada beberapa bank yang belum mampu, belum siap ya. Kemudian jikalau siap, ada biaya lebih yang membuat perusahaan juga tidak tertarik gitu ya. Nah, bank interface ini memudahkan interkoneksi antara sistem ERP perusahaan dengan bank ya. Jadi bisa saling konsolidasi antara catatan bank dengan apa yang diinput di dalam sistem perusahaan. Jadi kalau di bank kita kenal biasanya adalah rekening koran ya. Jadi mutasi-mutasi bisa dilihat dari kacamata bank itu seperti apa. Kemudian ada fungsi hutang piutang ya, terkait untuk pencatatan mengenai kewajiban customer maupun kita sebagai ini ya terhadap vendor. Nah, kemudian report-reportnya tentang performance report, kita sampaikan ada profit and loss report, kemudian ada budget varian, laporan posisi, bisa juga posisi terhadap balance sheet, neraca percobaan, umur hutang, umur piutang. Nah, ini umur apa sih umur itu? Ya, jadi di hutang dan piutang itu ada report umum dipakai ya. Jadi mengkategorikan apakah itu piutang jatuh tempo atau piutang ini jatuh tempo umurnya 1 sampai 30 hari dan seterusnya ya. Jadi itu digunakan untuk memaintain cash flow perusahaan. Ya, jadi yang namanya transaksi kredit itu adalah salah satu mekanisme dasar ekonomi dunia ya. Jadi terkait investasi, bahwa kegiatan kredit ini salah satu membutuhkan suatu sistem yang mampu memberikan gambaran tentang manajemen kas ya, manajemen pembayaran ya. Jadi dengan report aging ini salah satunya report yang digunakan untuk menentukan yang sudah jatuh tempo mana ini yang harus dibayar. Nah, itu terus secara periodik ya, jatuh tempo bulan depan berapa, bulan depannya lagi berapa. Nah, itu ujung-ujungnya adalah mengenai cash flow ya, apakah cash flow-nya masih positif kah ya, jadi maksudnya tidak sampai negatif ya.
Kalau negatif berarti kan kewajibannya banyak sekali yang harus dibayar ya, tapi sisi masukannya kurang. Kemudian cash report, misalkan ada bank summary, detail report, ada trial balance sama ya, laba rugi dan general ledger atau neraca. Kemudian management report, misalkan budget dan executive summary dan lain-lain yang nanti bisa dieksplor sendiri ya tentunya. Nah, kemudian import bank feed automatically ya urusannya dengan bank ya, jadi bisa menarik data dari bank secara online. Ya, jadi apa aja yang bisa dicari online dalam sebuah ERP selain bank itu ada seperti kalau ini ya apa BI ya, rate BI misalkan ya, kurs rate BI, kemudian macam-macam ya bisa. Jadi selain ke bank juga contoh yang saya tahu adalah mengenai kurs ya, kurs pajak, kurs tengah kayak gitu ya, kurs beli, kurs jual ke Bank Indonesia misalkan. Kemudian inventory evaluation ya pastinya terkait inventory pencatatan inventory, report-report yang terkait inventory ada juga. Kemudian isi return earning di sini disampaikan bahwa Diodo itu menghitung itu secara online real time ya. Jadi isi return earning ini kita sehari-hari ngomongnya laba rugi ditahan ya. Jadi untuk menghitung laba rugi itu disampaikan Odo itu tidak ada ekstra activity ya, atau istilahnya rollover ya, memindah. Jadi ada jurnal penutup memindahkan rekening-rekening dari tahun lalu dipindah ke tahun berjalan. Itu nggak perlu ya. Jadi Odo ini simple, sederhana, nggak perlu banyak aktivitas untuk proses tahunan ini ya terkait laba rugi. Nah, ini juga umum sih, ada beberapa ERP menengah tentunya ya, yang nggak mau repot, jadi nggak ada aktivitas. Memang benar di ERP kelas atas ya, untuk pekerjaan akhir tahun ini karena sistemnya lebih kompleks, ada beberapa aktivitas pekerjaan akhir tahun yang harus dieksekusi di sistem ya setiap pergantian tahun. Nah, kalau untuk ERP menengah seperti Odoo ini disampaikan, tidak perlu ya. Jadi nggak ada pekerjaan. Jadi kalau mau ganti tahun baru ya sudah, jalan aja, nggak usah ada harus bikin ini, input itu dan sebagainya. Nah, masuk konfigurasi company data, beberapa hal sudah kita coba ya sebagai basic configuration ya di minggu-minggu awal. Jadi ini kita akan beberapa skip beberapa bagian yang mungkin wah ini sudah ini termasuk bagian basic configuration yang kemarin dijelaskan ya sebagai dasar untuk memasukkan transaksi sales ya. Ya untuk configuring company data sama ya sudah pernah dibahas. Jadi item-item apa yang harus diisi ya yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Ini kita bisa skip. Nah, mungkin juga sama, tapi ini mau saya mention lagi, yaitu terkait intercompany ya, proses intercompany. Nah, jadi intercompany ini fitur yang paling juga banyak dibahas di ERP lain adalah mengenai kemudahan atau otomatisasi di transaksi intercompany ya. Ya, jadi misalkan kita ngomong holding ya, holding itu misalkan dalam grup yang besar, itu biasanya dia punya beberapa PT ya, punya beberapa perusahaan. Dan biasanya dalam setiap perusahaan itu, masing-masing perusahaan akan selalu melibatkan perusahaan keluarganya. Jadi misalkan gampangannya kalau saya butuh dan family company yang lain bisa mensupport, kenapa saya nggak libatkan company saudara kita? Nah, seperti itu ya. Sehingga ada transaksi yang namanya intercompany ya. Jadi transaksi antar perusahaan di dalam satu holding. Nah, karena intercompany melibatkan perusahaan-perusahaan di grup sendiri, itu seringkali dalam company itu sudah menggunakan sistem yang sama ya umum ya banyak yang seperti itu, misalkan perusahaan A dan B milik grupnya ABC gitu ya.
Nah, itu sudah banyak untuk meningkatkan kemampuan konsolidasi report dan macam-macam. Mereka itu memiliki sistem yang sama ya. Misalkan kalau sistemnya ngomong sistem A, sistem ERP A, nah, maka perusahaan saat temannya ini, saudaranya ini juga menggunakan sistem ERP A gitu ya. Nah, karena memiliki platform yang sama, maka dimungkinkan suatu otomatisasi untuk terkait proses intercompany. Ya, contohnya ini di sini adalah masing-masing menggunakan Odoo ya. Jadi menggunakan satu database, menggunakan Odoo, maka apa? Kita bisa mensinkronkan transaksi-transaksi berikut ini. Ya, pilihannya synchronize sales and purchase order ya. Misalkan company A sebagai sisi penjual dan company B sisi pembeli ya. Otomatis apa? Ketika perusahaan temannya saudaranya ini membuatkan PO ya, triggernya adalah PO ya. Maka di sisi company saudaranya, company B, itu bisa secara otomatis dibuatkan transaksi sales order yang mencakup PO tadi, ya. Jadi sudah tidak perlu lagi diinput sales order secara manual, ya. Secara informasi bisa ditranslatekan menjadi SO di company A, ya. Dan sebaliknya. Jadi transaksi dua belah pihak bisa dibikinkan otomatisasi pembuatan sales dan PO-nya ini bisa bersinkronis ya. Sebagai trigger biasanya PO. Ya, PO dibuat manual atau ada PO ya, maka SO di pasangannya akan dibuatkan. Nah, opsi di Odoo bisa juga untuk synchronize di level invoice dan billing ya. Jadi dari sisi penagihan. Jadi beda dengan yang tadi, kalau tadi level order, kalau ini sinkronisnya itu adalah di level tagihan ya. Jadi si satu yang jual, kalau ini beda ya, kalau ini triggernya biasanya dari invoice penjual. Ketika si penjual, sisi company A, sisi penjual itu mengeluarkan invoice tagihan penjualan, maka itu akan menjadi dasar company B untuk membuatkan sistem otomatis untuk pembuatan tagihan pembelian ya. Jadi seperti itu. Jadi beda ya. Kalau yang atas yang order biasanya triggernya itu dari adanya PO. Ya, adanya PO dulu. Nah, tapi kalau di sisi invoice itu biasanya triggernya dimulai dari adanya invoice penjual. Ya, invoice dari sisi penjual. Nah, ini salah satu fitur yang umum ya, yang umum. Umum juga banyak di ERP lain. Jadi teknologi dasar untuk intercompany ini kalau orang IT, orang informatika, itu platformnya adalah teknologi yang namanya EDI ya. Jadi EDI, Electronic Data Interchange ya. Jadi ada suatu standar atau protokol ya bagaimana format data yang bisa menjadi standar komunikasi antar dua company ya dengan message yang jelas. Apakah data ini terkait order kah, terkait delivery kah, atau terkait invoice ya. Jadi ada kebutuhan yang sangat juga saat ini sering ya, karena untuk otomatisasi ini kan benar-benar menjadi idaman setiap perusahaan ya. Jadi istilahnya semakin otomatis itu semakin baik. Jadi ada kebutuhan malah sebetulnya sinkronis itu nggak kayak sebatas Odoo ini ya. Kalau mau semua udah ya dari order sampai pergerakan barang sampai invoice itu sinkron semua. Ya, itu juga berjalan di tempat saya kerja itu kebutuhannya sampai sana ya. Jadi yang namanya otomatisasi intercompany ini jangan nanggung-nanggung gitu ya maksudnya. Semua dari titik order sampai tagihan itu seamless gitu ya, langsung set. Jadi user tinggal lihat gitu aja ya, tinggal lihat, tinggal ngeprint atau dan sebagainya. Nah, ini penjelasannya bisa dibaca. Nah,
Sekarang sedikit beda adalah konfigurasi bank account di Odoo ya. Jadi di Odoo kita juga memanajemen untuk akun-akun bank ya. Di Odoo juga sudah memberikan opsi-opsi untuk bank account yang standar ya, dan ini bisa langsung digunakan untuk sinkronisasi data dengan bank. Nah, kalau di Indonesia tentunya tidak mutlak mudah seperti itu ya. Jadi walaupun diberikan contoh kayak bank-bank di luar negeri itu ya sudah lebih siap untuk interkoneksi data secure-nya. Nah, kalau di Indonesia nggak semua bisa ya. Jadi ada cost, ada konsolidasi. Nah, itu harus dipasang di Odoo jika mau ada penarikan data ya dari bank ke dalam ERP. Nah, ini contohnya ada ya di sisi menu configuration ini. Ya, configuration kita pilih bank account. Nah, ini ada contoh-contoh yang ada dalam Odoo ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah bank-bank yang di luar gitu ya, bank-bank yang sudah lebih terbuka. Ya, yang paling terbuka ini biasanya bank-bank yang kayak ini ya online ya, berbasiskan online. Ya, di sini kita lihat ada salah satu yang mungkin kita familiar ya, mungkin PayPal ini memang berbasis elektronik ya. Jadi ini sudah ada, sudah built-in dengan Odoo sehingga penggunaannya kalau kita punya akun PayPal ini kita bisa contoh ini ya di akun PayPal-nya yang ada di dalam Odoo bisa kita tiru. Nah, ini adalah definisi bank ya dari Odoo. Ya, di sini ada beberapa fitur-fitur yang tersedia dan isian yang harus diisi ya. Jadi misalkan banknya apa, bank account itu bank account-nya itu misalkan setiap bank dibikinkan bank account gitu ya. Kalau di Indonesia misalkan ada bank account untuk BCA, ada bank account untuk BRI, BNI dan seterusnya ya. Kemudian account number ini lebih ke nomor ya, nomor ini ya, nomor rekening bank ya. Jadi misalkan 10 digit gitu ya. 010 bla 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 itu ya. Kemudian banknya apa. Nah, dan beberapa transaksi yang bisa dilakukan atau fitur yang bisa dilakukan dengan akun ini ya, baik itu untuk penerimaan pembayaran atau kita melakukan pembayaran ke vendor ya. Di sini bisa manual, pasti manual. Kalau nggak mau manual ya berarti manualnya dibuang. Jadi sistem tidak memungkinkan untuk membuat transaksi manual terkait bank ya. Jadi ambilnya dari ini ya, datanya mana? Datanya bank ya. Jadi kalau ada data bank, ada pelunasan, maka itu dianggap pelunasan. Jadi tidak ada transaksi penginputan terkait pelunasan piutang atau hutang. Ya, jadi itu manualnya dibuang. Ya, apakah bisa batch deposit dan seterusnya, fitur-fiturnya bisa ya memang nggak semuanya ini juga berlaku di Indonesia ya. Jadi susah-susah gampang. Jadi biasanya kalau ERP untuk bank-bank Indonesia itu biasanya kita harus custom ya. Karena itu tadi belum ada standar yang dipakai bersama-sama gitu ya. Jadi kita harus bikin per bank. Setiap bank memiliki fitur punya level teknologi yang berbeda, tingkat ke advance teknologi yang berbeda, kemudian field yang digunakan itu bisa berbeda ya. Jadi itu bonus ya bagi developer untuk membuatkan ini ya, istilahnya kayak apa ya itu ya, ini ya third party gitu ya, third party middleware-nya, istilahnya middleware, harus ada middleware yang dibuat untuk masing-masing stakeholder yang luar yang punya standar yang berbeda-beda. Kemudian ini ada bank statement ya, jadi bank statement ini salah satu fitur atau aplikasi ya untuk mencatat ini ya transaksi-transaksi summary dalam bank ya. Jadi misalkan harian
kita bikin bank statement, berarti sama ya dengan yang apa yang dilakukan di bank. Itu sehari ini dari pagi sampai tutupan ini apa aja sih? Nah, itu namanya kita bikin bank statement ya. Oh, tanggal ini mungkin dengan jam ya, jam segini ada penerimaan pelunasan piutang dari A. Kemudian jam segini pelunasan hutang ke vendor B dan seterusnya. Nah, itu bisa direkonsil dengan versi bank. Ya, ketika narik data dari bank dibandingkan dengan transaksi kita, nah itu manual kita baru kelihatan, oh udah match atau enggak. Kalau enggak match berarti ada yang salah gitu ya. Nah, untuk yang otomatisasi itu lebih simpel ya. Ada yang sangat percaya dengan bank. Ya, jadi kalau ada yang namanya pernah Anda bertransaksi menggunakan virtual account dan sebagainya, ya itu berarti otomatisasi sudah mulai dilakukan di sisi bank ya. Jadi perusahaan tinggal tarik datanya udah tahu, oh ini piutang nomor narik bank, data bank itu udah kelihatan, oh customernya ini, oh nilainya yang ditransfer sekian, kemudian nomor invoice penjualannya berapa, ya. Jadi kalau fitur-fitur itu dipakai, ya seperti virtual account itu enak. Jadi bank statement yang dari sisi bank tinggal kita tarik, informasinya udah lengkap dan itu bisa menjadikan otomatisasi inputan di sisi pelunasan langsung gitu ya. Tarik bank langsung diakui sebagai inputan data untuk melakukan pelunasan by system secara batch ya, tanpa orang. Karena datanya udah lengkap, ada kode customer, ada nilai uangnya, ada nomor invoice penjualannya, ya udah lengkap. Nah itu jadi bank-bank Indonesia pun sudah seperti itu, fitur-fiturnya sudah memudahkan ya, ada usaha untuk lebih memudahkan otomatisasi di sisi perusahaan. Nah, Odoo bisa seperti itu, memiliki fitur seperti itu, cuma saya nggak tahu apakah juga bisa dia memiliki natifnya itu ya, bisa berkoneksi dengan Bank Indonesia secara langsung ya, misalkan paling besar beberapa perusahaan besar beberapa perusahaan bank terbesar di Indonesia gitu ya, misalkan swasta misalkan BCA gitu ya, terus kalau negara misalkan Bank Mandiri. Nah itu saya nggak tahu apakah ada native middleware-nya ya, seperti itu. Nah kita sekarang menuju ke konfigurasi fiscal year ya. Jadi ini pernah disampaikan di minggu lalu ya, bahwa dalam accounting itu selalu ada namanya fiscal year ya, atau tahun fiskal ya. Jadi setiap perusahaan itu selalu menggunakan standar fiscal year ini untuk apa? Digunakan untuk pelaporan ya, untuk pelaporan. Jadi misalkan sekarang tahun 2021 ya, kita bisa omong di Mei 2021 ini kita fiscal year-nya 2021. Ya, jadi fiscal year 2021 itu semua melingkupi semua transaksi perusahaan dari awal tahun 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ya, jadi itu disebut fiscal year. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau fiscal year ini juga digunakan di ERP sebagai salah satu ini ya, untuk selain untuk reporting ya, sebagai inputan ini di fiscal year tahun berapa ya. Jadi dan juga untuk kontrol ya. Jadi seringkali itu kontrol di fiscal year ini sampai ke level period ya. Jadi period itu misalkan fiscal year 21 periodenya itu ada periode 1 untuk bulan Januari, periode 2 untuk Februari dan seterusnya ya. Jadi gunanya apa untuk kontrol, yaitu misalkan sekarang ini bulan Mei ya. Berarti kan tahun berjalannya 2021
bulan berjalannya bulan 5 ya. Maka fiscal year 2021 yang boleh untuk digunakan inputan itu hanya untuk di bulan 5 ya. Bulan 1 sampai 4 tentunya sudah ada proses closing bulanan sehingga ditutup dan pastinya user sudah tidak bisa input untuk transaksi-transaksi sebelum bulan 5. Ya, itu untuk menjaga apa? Untuk menjaga agar laporan-laporan yang dikeluarkan setiap akhir bulan itu tidak berubah-ubah terus, ya. Nah, itu untuk kontrol salah satunya di fiscal year kombinasi dengan period atau bulan itu digunakan sebagai media ya. Transaksi apa aja yang bisa diinputkan di suatu periode yang benar itu ya. Jadi fiscal year 2001 periodenya 5. Nah, untuk proses-proses yang misalkan transaksinya itu saya kelupaan input, ya human error, salah input dan sebagainya di bulan-bulan yang sudah ditutup, itu biasanya seringkali disebut sebagai open period ya. Open period. Jadi ini terjadi sebetulnya bukan 100% juga human error ya. Jadi ini juga ada sumbangsi dari koreksi-koreksi dari pajak ya, dari pemerintah, dari dinas perpajakan, bahwa koreksi-koreksi fiskal itu ya sekarang tahun 2021 bisa aja koreksi fiskalnya itu dari pemerintah itu memberikan catatan untuk koreksi fiskal ya itu di tahun 2020 ya. Jadi itu memang membutuhkan ya, ERP ini membutuhkan banyak pihak itu untuk on time ya. Ada satu pihak nggak on time ya, jadi ada ini ya, jadi ada open periode itu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau ERP ini kalau Anda kelak jadi konsultan ERP maka Anda pastinya nanti dibawa menjadi konsultan yang lebih pinter daripada konsultan di luar negeri ya. Di luar negeri itu kenapa saya bilang di luar negeri itu lebih simpel ya. Cukup dengan mengikuti university-nya gitu ya, Universitas of SAP, University of Oracle dan sebagainya gitu ya. Cukup bermodalkan itu, Anda itu masuk ke kondisi lapangan itu nggak terlalu banyak hal-hal yang aneh gitu ya. Karena tingkat standarisasinya sudah cukup matang ya, baik dari sisi aplikasi maupun dari segi government ya, dari pemerintahan ya, dari antara bank dengan misalkan bank, vendor, customer dan perusahaan itu sendiri itu kestandarisasinya cukup tinggi ya. Tapi untuk di beberapa negara yang masih berkembang ya, yang masih banyak revisi peraturan, rajin bikin peraturan baru gitu ya, itu kayak negara-negara ciri khas negara berkembang ya, salah satunya di Indonesia. Wah itu kalau jadi konsultan di Indonesia itu rata-rata pasti akan lebih pintar. Karena apa? Anda kreatif ya, karena apa yang di standar itu belum tentu bisa dipakai ya, sehingga harus Anda ada effort untuk mengcustom ya, apalagi kalau berlaku surut ya. Kalau di Indonesia itu juga suka-suka peraturan itu berlaku surut. Apa sih artinya itu ya? Artinya tuh gini, Anda terima surat ya, Anda terima misalkan Anda terima bulan Mei ya, Anda terima suratnya bulan Mei, berarti Anda baru tahu di bulan Mei gitu ya. Nah ternyata isi surat itu menyatakan bahwa ada perubahan dimulai bulan Januari tahun ini juga. Berarti kan Anda tahunya telat banget tuh. Nah, tetapi itu harus dilakukan. Nah, maka mau nggak mau, demi menjalankan ketaatan kita terhadap surat itu, maka kita akan adakan koreksi mundur. Ya, sekarang bulan 5. Berarti apa? Kita mundur mulai dari transaksi bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan 5 yang sudah berjalan separuh ya, sekarang kan tanggal 8 ya. Tanggal 1 sampai 7 Mei, berarti kita harus lakukan koreksi mundur. Nah, itu yang
ada di kita ada berlaku surut, istilahnya berlaku surut ya. Jadi itu cukup menambah effort untuk koreksi dan macam-macam ya, apalagi kalau transaksinya banyak gitu ya, lumayan ya. Jadi berlaku surut misalkan mulai bulan 1 dikoreksi semua sampai bulan 5 berjalan ini, ya pastinya effortnya lumayan ya. Nah seperti itu. Nah ini tentang fiskal ya, fiscal year dan periodnya ya. Jadi di sini kalau di ODO di sini disampaikan fiscal year, misalkan di gambar ini ada fiscal year 2018 ya, tinggal start date-nya kapan ya, umumnya ya 1 Januari 2018 dan end date-nya di 31 Desember 2018. Nah, ini tentunya di ODO kalian sudah ada ya, karena kan kalian input yaitu di fiscal year 2021. Ya, fiscal year 2021. Oke, saya coba lihat di sistem ya. Oke, ini di ODO coba-coba. Jadi untuk period, untuk tampilan udah kelihatan ya ODO-nya ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Untuk period, nah kita coba lihat. Period ini ada di bagian configuration setting. Oke, setting. Nggak ada ya. Kok setting? Fiskal ya, sorry. Fiskal kok setting. Nah, jadi ini saya tidak aktifkan fitur fiskal, jadi fiskalnya lebih simpel. Ya, cuma tinggal diisi ini aja. Ya, tapi kalau mau lebih bagus lagi, maka kita harus aktifkan. Kita harus maintain. Ya, kita harus aktifkan. Oke, fiscal year. Nah, ini ya, kita contohnya ya. 2021. Nah, company-nya tinggal menyesuaikan company apa yang diberlakukan untuk ini ya. Nah, seperti itu. Simpel aja. Untuk fiscal year ya. Jadi itu akan dilakukan setiap ada tahun-tahun baru ya, misalnya tahun depan 2022 itu harus dibuat sekali setiap tahunnya. Nah, kemudian untuk konfigurasi chart of account ya atau kode perkiraan, kita kemarin sudah sempat masuk di basic configuration ya. Jadi sekarang masuk di finance Anda lebih teliti lagi bagaimanakah apakah chart account itu sudah spesifik sesuai dengan blueprint masing-masing ya. Tinggal dipastikan chart of account-nya. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, akun-akun ini coba disesuaikan dengan nama-namanya. Jadi gini ya. Jadi kalau perusahaan Indonesia ya untuk sebagai masukan juga ke semua kelompok. Jadi sekarang harus sesuai dengan blueprint ya. Kalau kemarin-kemarin di sales order
di sales transaksi saya nggak terlalu nggak terlalu sampai wah ini akunnya sama nggak dengan yang di blueprint ya. Tapi kalau saat ini kita sudah di finance, tentunya apa? Saya akan lihat apakah akunnya ini sesuai dengan yang ada di blueprint. Kemudian reportnya apakah sama dengan yang ada di blueprint ya. Jadi jangan sampai misalkan kalau di daftar akun ya, daftar akunnya di blueprint ini ada namanya, tapi di sini kok nggak muncul gitu ya. Misalkan kas bank gitu ya, lubangnya ada dijelasin di blueprint, tapi di penerapannya di Odoo-nya nggak ada. Nah itu kurang ya. Atau juga misalkan ada mata uang asing di blueprint-nya, ya, tapi di sini cuma di-maintain rupiah. Nah, itu berarti juga kurang sesuai ya. Kemudian untuk laporan, ada laporan di blueprint-nya, laporannya seperti ini ya. Nah, di Odoo-nya ada nggak yang mempresentasikan informasi yang serupa atau hampir sama? Nah, itu nanti jadi salah satu penilaian ya, kesesuaian antara blueprint dengan Odoo-nya. Nah, pajak juga kita udah bahas kemarin ya di sales order ya. Tinggal nanti dilengkapi pemaintenan tentang pajak pembelian ya. Yang belum teruji adalah pembelian, teks pembelian ya, pajak di sisi pembelian. Nah, di layar ini tampak ya, di teks pertama itu 15% untuk sales ya. Jadi kalau di Indonesia PPN itu ini ya 10% ya. Kemudian untuk PPN penjualan juga 10% ya. Jadi ini berlaku di luar negeri ada 15%. Detailnya juga sudah pernah dibahas ya untuk pajak itu bagaimana cara perhitungannya ya. 10% dari apa ini sudah pernah dibahas ya. Kemudian untuk penjurnalan ada di sisi teks account-nya apa dan ini ya untuk credit note ya. Kode perkiraan untuk menampung ini ya, menampung transaksi untuk pajak ya, pajak masukan yaitu ini ya, pajak masukan, pajak keluaran ya. Jadi pajak keluaran itu terkait penjualan ya. Jadi pajak-pajak yang dari sisi transaksi penjualan. Kalau pemasukan itu pajak yang dari sisi transaksi pembelian. Nah, dalam dunia usaha, teks penjualan dan pembelian ini kenapa kok perlu dicatat? Karena sebagai mekanisme ya, bahwa pajak baik pajak pembelian dan penjualan ini kan adalah hak negara ya. Jadi bagi perusahaan, jadi kewajiban untuk pajak nanti adalah bisa dikompensasi dengan pajak pembelian ya. Pajak pembelian berarti kan kita bayar pajak nih ke vendor. Nah, sedangkan kalau kita dengan customer adalah pajak keluar ya, kita narikin pajak yang akhirnya harus kembali ke negara. Nah, itu nilainya itu bisa dikompensasi ya. Jadi bukan berarti kita perusahaan tuh bayar terus pajak dari omset ya, enggak, bisa dikompensasi dengan pajak yang dibayar untuk pembelian ya. Jadi pembelian itu tapi ya nggak pilih-pilih ya, pilih-pilih nggak semua. Biasanya pembelian-pembelian yang untuk investasi, untuk pembelian kayak mesin, nah itu bisa dikompensasikan sebagai pengurangan ya untuk pajak keluaran. Nah, ini fiscal position. Apa ini maksudnya fiscal position? Ya, fiscal position ini ada istilah di Odoo ya.
Jadi ini gunanya untuk apa? Handle multi company dan multi currency concept ya. Jadi ini muncul karena ada fitur multi company dan multi currency ya. Ini untuk membantu organisasi ya untuk customer dan supplier. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ini ada menunya fiscal position ya. Gunanya buat apa? Nah, ini contohnya ya. Jadi ini digunakan untuk berdasarkan lokasi ya. Jadi ingin membedakan jika ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan dari negara luar ya, di luar negara operasionalnya sendiri. Jadi contohnya di sini di Amerika. Ya, makanya di Amerika berlaku apa? Nah, ini bisa dimasukkan ya terkait pajak ya. Jadi ini fiscal position bukan untuk fiscal year tapi untuk pajak. Ya, seperti saya bilang tadi ya, kalau Indonesia ada yang 10%, di Amerika misalkan 15%. Nah, untuk mengatur supaya tidak salah input atau tidak salah mengambil jenis pajak tergantung transaksi, maka fiscal position ini bisa membantu untuk menentukan pajak mana yang related dengan negara itu ya. Karena tadi saya sudah sebut bahwa setiap negara itu untuk teks terutama itu adalah serapan lokal ya, serapan lokal dari masing-masing negara. Nah, fitur ini bisa dilakukan. Nah, ini contohnya ya, di Amerika teksnya 15%. Nah, ya gitu misalkan. Terus bikin lagi mapping untuk Indonesia, teksnya pilih yang 10%. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau di Indonesia, ini bisa digunakan untuk lingkup Indonesia adalah misalkan terkait ini ya, bebas pajak ya di Kepulauan Batam ya. Batam itu kita 0% ya pajaknya ya. Nah, itu sedikit walaupun satu negara tapi ada perbedaan ya antara Batam dan di luar Batam. Jadi Batam itu sesuai pemerintah itu dia tax free ya penjualannya di Batam. Nah, ini kita masuk ke jurnal Odoo. Nah, sebelum sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang disampaikan dari rekan-rekan di kelas, silakan. Untuk ini Senra Daniel ini NPW NRP-nya berapa ini? Bisa dicatkan ya. NRP dan nama. Ya, Pak. Jadi teman-teman ini ya, nilai keaktifan kemarin kan sudah melihat ya bahwa nilainya juga cukup menarik ya. Jadi kalau kelasnya sepi gini ya nggak ada aktivitas gini ya, nggak ada aktivitas yang menarik ya, karena cuma satu arah. Nah ini.
Oke, mungkin saya sapa dulu aja ya. Kalau nggak ada yang menyampaikan sesuatu, coba saya sapa. Pak, pagi Ya, Pak. silakan. Saya mau nanya Pak, yang Excel pertama tadi itu nanti dikasih di WLS ya Pak ke kita? Iya, kita kasih Oh, nanti. oke oke Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, coba saya sapa. Gregory Alfredo ada monitor. Gregory Alfredo, kopi. Iya Pak, hadir Pak. Ya. Dari Gregory ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Belum ada sih Pak. Belum ada ya. Iya Pak. Kemudian coba Fiori. Fiori monitor. Halo, Fiori, apa monitor di kelas? Hadir, Pak. Nah, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Saat ini belum ada, Pak. Masih aman. Oke, belum ada pertanyaan ya. Iya, belum ada, Pak. Oke, saya lanjut kalau gitu. Kita masuk di jurnal ya. Jadi di Odoo untuk bagian penjurnalan. Jadi ada ini ya, bisa diakses. Jadi Odoo itu sudah menyiapkan jurnal-jurnal yang terkait ini ya. Contohnya ini ya, sales jurnal, ya, purchase jurnal, atau refund, return dan sebagainya itu bank itu sudah ada di dalam Odoo. Nah, itu bisa diakses di link ini. Ya, jadi ini sudah dibuatkan customer service, customer invoice, vendor bill dan sebagainya. Nah, yang dari sales transaksi yang sudah kita sempat lihat itu misalkan customer invoice ya dan stok jurnal untuk mencatat pengeluaran barang. Nah, di sini ternyata kalau kita lihat itu selain ada settingan berupa shortcode dan text number ya, next number. Jadi next number ini adalah counter ya. Jadi kalau Anda pernah perhatikan di Odoo ketika di menginputkan transaksi itu selalu ada kayak ini ya prefix atau apa gitu ya. Itu salah satunya didesain dari sini. Jadi kalau Anda ingin mengganti nama prefixnya bisa dilakukan di sini, yaitu melalui source code itu ya. Shortcode dan next number ini bisa diubah kalau misalkan Anda ada keperluan untuk berikutnya saya mau nomor sekian, nah itu bisa dirubah. Nah, contohnya adalah saya buka di ini ya, di Odoo bagian jurnal. Nah, misalkan yang sering dilakukan adalah mengenai ini ya, customer invoice misalkan. Nah, ini kelihatan bahwa di sini di setting dengan ini ya,
INV ini ya, atau singkat invoice ya. Jadi kalau Anda rubah, maka otomatis nanti setiap jurnal akan memiliki nomor dokumen jurnal yang terformatnya berbeda. Ya, nah di sini tentunya ada yang namanya tipe. Tipe ini adalah natif ya, dan penjurnalan ini tentunya termasuk settingan yang penting ya. Jadi tidak semua hal itu bisa disetting ya, karena kita tahu bersama ya, ERP itu memiliki hal-hal yang bersifat itu tidak bisa dirubah ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tipe ini tidak bisa dikembangkan ya berarti pilihannya cuma ini aja ya. Jadi kalau tipe sales ya berarti keperuntukannya kayak seperti customer invoice. Kemudian untuk purchase hubungannya dengan pembelian ya. Kemudian kas berhubungan dengan kas, bank dengan bank, dan lain-lain. Nah ini kalau ingin menggunakan ini secara advance tentunya Anda harus berlatih ya. Karena ini termasuk dalam setiap ERP yang namanya otak-atik di jurnal, penambahan definisi, dan macam-macam. Itu biasanya dilakukan oleh level konsultan yang sudah tingkat mahir. Ya, karena bisa mengotak-ngatik level yang mendasar. Ya, jadi untuk percobaan tentunya ya kita tidak terlalu banyak merubah ya, kecuali beberapa hal yang kita rasa bisa dirubah. Misalkan kayak tadi ini shortcode ini ya, ini bolehlah dirubah ya, boleh dirubah, nggak terlalu membawa efek besar ke dalam sistem. Ya, jadi kalau kita merubah suatu sistem, terutama yang bersifat fondasi-fondasi, itu disyaratkan kita memang memiliki kemampuan sistem yang tinggi ya terhadap suatu produk. Ya, jadi ini di sini pun saya tidak mengarahkan untuk menambah, ya, tidak perlu sampai menambah dan akhirnya nanti malah sistemnya jadi agak aneh gitu ya, karena ada fondasi-fondasi yang dirubah seperti itu. Tapi ini fitur ini ada ya. Jadi jikalau ada kebutuhan yang tingkat tinggi dan sampai harus membuatkan satu tipe jurnal tertentu, maka DO2 bisa dicoba dengan ini ya. Masuk ke setting jurnal dan di sini kita bisa create. Ya, tipenya tapi dibatasi ya, tipenya hanya ini. Ya. Paling kalau nggak melibatkan sales, nggak melibatkan purchase, tidak melibatkan kas dan bank, ya kita pilih lain-lain. Ya, lain-lain misalkan. Nah, ini ya pilihannya ada sales, ada purchase, cash, bank, dan general. Atau yang tadi ya, pilihan terakhir tadi. Nah, Income ini pernah kita sebutkan sekilas ketika kita masuk di menu di transaksi sales ya. Jadi ada ini ya, International Commercial Terms ya, ini adalah suatu kesepakatan internasional mengenai perihal komersil dari suatu transaksi. Ya, biasanya ini lebih condong ke istilahnya batasan tanggung jawab dari invoice tersebut. Ya, biasanya ini terjadi pada transaksi-transaksi yang lintas negara. Ya, umumnya lintas negara. Karena apa? Lintas negara itu kan prosesnya cukup lama dan jauh ya, menggunakan media-media transportasi yang misalkan rawan hilang, bisa rusak, ya, bisa nggak sampai ke tujuan. Nah, seperti apa? Itu harus disepakati dari kedua belah pihak ya. Term komersial apa yang internasional apa yang mau dipakai. Nah, contohnya kemarin sudah sempat bilang kalau misalkan tanggung jawab hanya sampai misalkan tanggung jawab penjual adalah barang diterima dengan tiada rusak sampai ke level pelabuhan. Nah, kayak gini-gini ya. Ada free carrier, free on board, gitu.
terus ada cost and freight misalkan, berarti misalkan invoice itu ya include biaya dan freight ya. Freight itu ini pengiriman ya, ongkos pengiriman. Ya, ada yang meliputi cost, insurance dan freight. Nah, ini macam-macam. Ini tergantung kesepakatan dua belah pihak ya. Jadi kalau misalkan maunya covernya sampai Jakarta gitu ya, ya berarti ya free on board, boardnya sampai Jakarta ya. Jakarta sampai Surabaya ya bayar sendiri ya, seperti itu. Itu namanya Incoterms. Nah, payment terms kita juga sudah pernah coba waktu jualan ya. Jadi payment terms ini payment terms ya. Ya ini kan sudah pernah kita bahas ketika di sales order. Jadi ada terminnya mau bayar 15 hari, kredit 15 hari, 30 hari dan seterusnya. Ini di set di sini. Nah, nanti di blueprint Anda kalau Anda menjelaskan termin apa-apanya, nah itu berarti itu harus ada ya, dua-duanya ada definisi itu. Follow up. Nah, ini follow up ini apa sih artinya follow up ini? Jadi follow up ini ternyata yang namanya ini follow up ini skopnya dalam hal habis saya tagih, follow up-nya apa? Kalau misalkan customer ternyata tetap belum bayar ya. Istilahnya itu ya terlambat. Misalkan udah dikirim udah telah 30 hari, sistem bisa ngapain? Nah, di Odoo ini ada fitur namanya follow up level ya. Jadi bagaimana cara otomatis untuk memfollow up hal-hal yang terkait misalkan ini ya. Biasanya adalah reminder untuk pembayaran ya. Nah, follow up-nya ini cukup menarik ya karena sangat membantu ya, khususnya di Indonesia ya, yang harus selalu diingatkan untuk pembayaran. Jadi ini fiturnya ada pemberian email ya, kemudian dikirim lewat email, kemudian ada juga di print secara hard copy ya. Kemudian juga ada pengiriman surat dan sebagainya atau manual. Nah, ini contoh-contoh fiturnya, ini kurang lebihnya ya. Jadi kalau misalkan jatuh tempo 15 hari, wah kirimkan email nggak cukup, di print out ya kan. Di print out suratnya gitu ya. Kemudian kalau sudah 30 hari dikirimkan email, dicetak gitu ya. Lebih dari 40 hari buat di print sama di telepon ya. Ada di telepon person ya, secara person ya, di call dan seterusnya ini ya. Nah, ini otomatis ya. Jadi kita nggak perlu membaca transaksi kemudian memilah-milah mana yang harus diberikan peringatan. Nah, ini otomatis, lumayan ini. Kalau di Indonesia ini sangat dipakai ini. Nah, deferred revenue ini terkait kayak uang muka ya. Jadi ini ternyata ada fiturnya ya. Deferred revenue management ya. Jadi terkait kontrak, misalkan Anda terima uang muka penjualan gitu ya. Nah, ini ada fitur yang bisa diaktifkan. Tujuannya apa ini ya? Tujuannya ya. Kita baca ya. Ya, jadi advance payment ya. Jadi pembayaran di depan ya. Jadi terkait di balance sheet itu kan dianggap sebagai hutang ya. Kalau terkait ini ya, kalau penjualan ya berarti kita termasuk utang uang muka ya. Kalau misalkan kita ada kontrak, customer membayar duluan tapi kita belum memberikan servis, berarti otomatis ini sebagai hutang. Kita hutang kepada customer. Nah, ini ya. Nah, dianggap sebagai hutang sampai ya administrasi atau layanan sudah dilakukan atau produk sudah diberikan ya. Jadi deferred revenue ini sebagai pembayaran diterima di depan yang diterima oleh perusahaan. Ya, kemudian
Jadi revenue ini tidak dapat direportkan dalam income statement. Jadi ini harus dinyalakan ya. Jadi untuk tujuannya supaya apa? Ketika kita terima uang muka itu tidak diakui sebagai revenue ya. Jadi ini kalau kita lihat di slide sebelum-sebelumnya berarti ini cocok untuk tipenya accrual ya. Jadi tidak diakui sebagai revenue ketika ada aliran uang ya, tapi harus diakui sebagai revenue ketika apa? Ketika produk atau service itu sudah diberikan. Nah, itu kita harus aktifkan di sini ternyata. Jadi kombinasinya ini untuk accrual ini harus diaktifkan. Ya, harus diaktifkan. Nah, contohnya ya. Harus diaktifkan. Nah, ini kontrak ya, nanti bisa di advance, dilanjutkan di sistem informasi akuntansi ya. Kemudian kemarin sudah juga diproduksi, kita mengenal analytical accounting ya. Jadi karena UDO itu bukan true costing ya, jadi maksudnya produk costing yang true, yang bisa langsung menghitung dengan real time ya. Jadi dia punya penampungan yang bebas mau digunakan untuk analisa apa di kemudian hari, itu kita ada analytical accounting ya. Jadi kalau kemarin diproduksi kita gunakan ini untuk sebagai penampung informasi untuk apa? Untuk menghitung biaya-biaya resource ya. Resource itu baik berupa mesin maupun berupa tenaga kerja. Ya, jadi ini kita udah coba kemarin analitik ya. Jadi digunakan untuk penampung. Dan kemudian dari penampung itu, informasi itu Anda terserah mau dilanjutkan dengan apa. Apakah itu menjadi dasar untuk melakukan jurnal manual, boleh, bebas ya. Jadi yang namanya analitik adalah fungsinya sebagai informasi, ya, tidak menghasilkan transaksi apa-apa. Jadi transaksi ya dikembalikan kepada kita, dari informasi analitik itu kita mau apakan, gitu ya. Nah, ini caranya kemarin kita udah coba bikin analitik ya. Nah, ini contohnya kemarin. Ini untuk vendors ya. Nah, ini ya contoh-contoh analitik item yang dicontoh ini ya. Jadi ada yang ini ya, Deco Adik berarti untuk ini ya, kayak mungkin produksi ya. Kemudian ada costing account untuk assembly sepeda. Ya toh. Terus kemudian untuk jam kerja ya, jam-jaman, enggak tahu ini jam mesin atau jam tenaga kerja yang untuk assembly. Ini ada catatannya. Kemudian macam-macam ya, ada library, after sales service, biaya-biaya ya, biaya layanan sales service, kemudian research and development. Nah, ini dimasukkan ke dalam analitik item ya. Nah, ini mungkin agak terakhir ya. Ya, ini analitik report di Odoo ya. Jadi report. Jadi ini banyak report ya. Kalau kita lihat di Odoo-nya sendiri, ada di bagian reporting. Ya, ini banyak sekali ya. Ada mulai dari generic statement, kayak yang umum-umum, kayak laba rugi, neraca percobaan, ada summary eksekutif, ada laporan cash flow. Ya, kemudian terkait partner ya, apakah customer vendor, di sini ada umur piutang, ada umur hutang, terus terkait audit report, ada juga general ledger, ada trial balance, macam-macam, dan untuk manajemen sudah ada di sini. Nah, ini ya. Analytic report udah kita coba kemarin ya untuk menampilkan itu ya, apa biaya-biaya resource ini ya kemarin ya, ini. Ya, ini kelihatan. Nah, ini ya. Kita coba kemarin sudah
Kita coba. Ada tahunnya. Kemarin kita coba di bulan lalu ya, last month. Nah, keluar. Kemudian report-report ya, ini ada report, ini analitik tadi ya, yang barusan kita preview. Kemudian kita bisa lihat detailnya ya, drill down-nya ini. Ya, sedangkan yang kita coba di sini kok nggak bisa ini keluar ya. Oh, gitu caranya ya. Ya, sama aja. Unfold all. Nah, ini print out-nya. Kalau udah di print, preview. Nah, kemudian laporan laba rugi. Ya, di sini juga kita bisa jalankan. Nah, ini ya, ini di tahun 2021 reportnya keluar. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ya. Fitur-fitur ini menarik ya, bisa Anda explore ya, dibandingkan dengan periode lalu ya. Nomor periodnya 1 misalkan. Nah, ya, seperti itu. Bandingkan dengan 1 tahun sebelumnya. Misalkan macam-macam bisa dicoba ya. Ini bulan 1 ya. 1 bulan, kalau 2 bulan. Nah, ini ya. Ada 2 tahun. Kemudian terakhir mungkin juga ada budget ya. Jadi budget ini harus diaktifkan supaya budget manajemennya keluar ya. Jadi digunakan apa sih budget itu? Jadi budget manajemen ini fungsinya sebagai kontrol ya. Supaya apa? Supaya nggak kebablas. Kebablas itu artinya apa? Misalkan sehari-hari kita ini kan ngomong ya. Misalkan saya sebulan ini biaya saya nggak boleh melebihi sekian gitu ya. Maka kita berusaha kan hari demi hari sepanjang di bulan ini kita ngerem ya. Wah, ini kayaknya masuk 5 hari pertama aku udah boros nih ya. Wah, berarti hari ke-6, 7 saya harus lebih hemat supaya di akhir bulan pengeluaran saya tidak melebihi budget. Biasanya ngomong gitu ya. Nah, di perusahaan juga sama. Jadi di lingkup perusahaan ini malah lebih sulit. Karena apa? Karena orangnya lebih banyak ya. Transaksinya lebih banyak sehingga secara sistem harus bisa dikontrol supaya memberi peringatan bahwa ini misalkan sudah mendekati budgetnya habis atau malah sudah melebihi budget, over budget. Nah, di Odoo ini ada. Jadi budget management itu di posisi seperti ini ya. Jadi di setting seperti ini, ada budgetary position. Kita bikin pengelompokannya dulu ya di sini ya. Kemudian setelah bikin pengelompokan, nah itu isinya apa aja. Ya, oh ada kelompok itu meliputi beberapa komponen kode perkiraan, misalkan biaya makan, biaya alat tulis dan sebagainya di budget 10 juta gitu ya. Nah, maka Anda gunakan ini sebagai media pengelompokannya sebelum nanti kita isikan nilai budgetnya berapa. Ya, contohnya di sini budget contoh budget position 1 ya, isinya itu budget untuk stock valuation. Berarti ya, nggak boleh nilai persediaan itu melebihi 1 miliar misalkan ya. Jadi itu termasuk budget. Jadi kita nggak boleh asal-asalan beli barang terus melebihi budget ya.
Nah, kemudian nilai pajak dan seterusnya ya. Ini ada contohnya. Nah, ini analitik juga dipakai di sini untuk budgeting ya. Nah, contohnya bagaimana kayak gini ya. Jadi pertama untuk budget itu kalian harus aktifkan dulu modulnya. Nah, kita harus aktifkan dulu budgetnya, fiturnya dulu. Nah, di sini ada budget management. Jadi kalau belum diaktifkan, maka menunya nggak ada. Nah, ini sudah saya aktifkan. Di sini ada setting untuk pengelompokan budget. Ya, ini ya, budgetary position. Nah, di sini ada definisikan kelompoknya. Misalkan kelompok biaya. Nah, saya masukkan. Ini misalkan biaya untuk terkait employee. Ya, ada salary sama bonus. Jadi supaya deskriptif, ini saya edit. Saya ganti menjadi employee cost gitu ya. Nah, employee cost, that's it. Nah, setelah kita bikin kelompoknya ini, kita bisa menentukan kira-kira budget untuk per kelompok employee cost ini kita mau set berapa. Ya, biasanya ini supaya mudah, kita nggak usah ngisi satu-satu per kode perkiraan. Jadi dikelompokkan saja. Jadi salary sama bonus itu mau di budget sebesar berapa. Ya, mekanisme yang sama bisa diterapkan kepada biaya-biaya yang lain. Nah, untuk transaksinya kita masukkan di bagian ini budget ya. Ini ya, manajemen ada budget. Udah kita masukkan. Ya, kita masukkan nih, misalkan ini juga namanya terlalu generik ya, cost ya. Tapi kita bisa, kita anggap semua employee cost 1 Mei sampai selama Mei ini budgetnya 10 juta ya. Baik salary dan bonus itu tidak lebih dari 10 juta. Nah, kita pasang di sini. Ya, nah ternyata keluar dari total amount-nya ya. Jadi teori aja ini. Nilainya diambil dari analitik sistem ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan membatasi setiap transaksi nanti kalau ada yang terkait employee salary atau bonus ya yang diinputkan sepanjang bulan Mei, maka akan diberikan batasan ya, hanya maksimal 10 juta. Ya, seperti itu. Nah, itu fungsi dari budget secara sederhana di dalam accounting. Ya, kemudian untuk dashboard bisa Anda explore sendiri ya untuk monitoring hal-hal yang terkait dengan accounting ya. Jadi istilahnya KPI ya, KPI daripada finance accounting untuk memonitor kewajiban-kewajiban baik kepada customer kewajiban dari customer atau ke vendor ya, kemudian itu bisa dilihat di satu dashboard KPI ini. Nah, ini ya salah satu kelihatan ya, kita bank bisa online sinkron. Jadi kita menarik bank statement dari sisi bank. Nah, ini bisa, ini ada udah kelihatan dari sini ya. Kemudian untuk macam-macam bisa dilihat dari sini ya. Kemudian data timeline ini juga informatif yang bisa kita tahu ya untuk membantu. Jadi seperti ini ya kan. Accounting period ada konfigur. Berarti ini salah satu hal yang penting. Oh, ternyata kita belum bikin bank account ya. Misalkan seperti itu. Jadi gini nggak keluar, cuma bank aja gitu ya. Harusnya kalau kita tambahkan bank, di sini akan muncul per setiap banknya. Oke, mungkin itu ya dari sisi finance. Jadi fitur-fitur ini bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan daripada ini ya. Payment sudah pernah dicoba ya pastinya ya. Dari kebutuhan dari financial accounting-nya, dari masing-masing blueprint-nya. Oke. Mungkin itu dari materi kita minggu ini ya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir dari rekan-rekan di kelas.
Oke, jika nggak ada, berarti saya ulangi aja untuk pertemuan berikutnya. Nanti akan saya infokan kelompok yang maju di minggu depan dan sisanya di minggu depannya lagi. Sambil sudah disiapkan draft untuk user acceptance test-nya ya. Draft-nya udah siap. Jadi nanti per masing-masing kelompok kita akan demokan, disimulasikan per masing-masing kelompok. Oke, jika tidak ada lagi, mungkin bisa dinyalakan video ya, kita closing sesi minggu ini. Oke, persiapan ya. Masih banyak yang belum, saya tunggu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa 3 minggu lagi ya kira-kira ya. Jadi semoga lancar ya segala bagi yang beribadah puasa dituntaskan ya, disempurnakan ibadahnya dan sambil tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.